Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru atau IKN ini telah disahkan menjadi undang-undang. Lalu bagaimanakah mega proyek jangka panjang ini bisa segera terwujud namun minim sorotan publik atau kontroversi? Karena berbicara terkait dengan membangun IKN baru, ini adalah membangun suatu yang sakral bagi negara ini. Sudah siapkah tahapan awal pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara Baru yang akan dimulai pada 2022 atau tahun ini hingga tahun 2024 mendatang? Kita akan bahas dalam Dialog Indonesia edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya dengan judul Bersiap untuk IKN Nusantara. Sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber di malam hari ini. Pak Wandi Tuturong, tenaga ahli utama KSP, Kedeputian 4 KSP. Pak Wandi, selamat malam. Salam sehat selalu Pak Wandi. Selamat malam Mas Ardi, selamat Baik. malam. Sehat selalu juga. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Lalu juga Pak Gus Pardi Gaus, anggota Pansus Ibu Kota Negara, sekaligus anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN. Pak Gus Pardi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami, salam sehat selalu. Pak Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur juga sudah bergabung bersama kami. Pak Isran, selamat malam. Siap, Tok. Pak Isran? Ya. Halo, siap, Tok. Siap, oke, mantap Pak Isran dengan suara yang sangat semangat Pak. Dan juga Pak Hasan Nasbi, pendiri lembaga survei dan juga konsultan politik Cyrus Network. Pak Hasan, selamat malam. Selamat malam, Mas Rianto. Ya, baik. Malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya atau yang sering disapa Jaya, Bapak-bapak. Yang ini saya tanyakan pertama, mungkin saya akan ke Pak Isran Nur terlebih dahulu. Pak Isran, mendengar suara saya Pak Isran ya? Baik. Pak Isran, ini yang saat ini menjadi sorotan ini adalah terkait dengan data dari jaringan advokasi tambang, ada sekitar lebih dari 120 konsensi tambang batubara di area Ibu Kota Negara Baru. Artinya apakah ini sudah diketahui sejak lama atau Pemprov Kaltim sebenarnya sudah memberitahukan kepada pemerintah pusat atau seperti apa Pak? Konfirmasi saya tentunya kepada Pak Gubernur. Itu pasti salah datanya itu, kalau sampai sekian jumlah itu. Ya, kalaupun toh ada lubang-lubang es tambang akan lebih bagus digunakan untuk pembangunan fasilitas dan prasarana ibu kota daripada dia lubang-lubang. Ya. Itu dibesar-besarkan itu. Baik. Artinya memang tahu saya di KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan itu tidak ada satupun yang namanya X atau lubang tambang. Baik. Dari mana jaringan tambang dapat data di situ? Oke, artinya untuk di kawasan induk ibu kota ini tidak ada konsensi tambang batu bara begitu ya Pak ya? Ini yang tentunya harus dikelirkan. Tidak ada, mana ada. Lain itu di kawasan lingkar ketiga, jauh. Jauh, oke. Nggak ada di situ. Baik. Jadi mohon maaf aja yang namanya Jatam itu, Jatam ya namanya ya. Ya, itu banyak Jatam, orang Pak, jaringan datanya advokasi itu tambang. ada lah. Jadi maksud saya supaya memberikan informasi itu informasi yang benar. Oke. Kalau lubang tambang di mana-mana di luar kawasan ibu kota itu memang ada, tapi tidak ada yang ada di kawasan ibu kota, gitu loh. Baik, artinya Pak Gubernur Kalimantan Timur sudah menegaskan bahwasanya untuk 120 konsensi itu tidak berada di kawasan induk ibu kota negara ya Pak ya, artinya itu di layer ketiga. Kosong, bohong. Ya, baik, sudah dijawab oleh Anda. Saya akan langsung ke Pak Wandi. Pak Wandi, tentunya sudah dikonfirmasi oleh Gubernur Kalimantan Timur bahwasanya tidak ada lahan konsensi tambang batu bara. Dan benar itu sudah menjadi pembahasan tentunya sangat matang oleh pemerintah pusat dalam hal ini akan memindahkan Ibu Kota Negara Baru ya Pak Wandi? Ya, kalau kan seperti dikatakan Pak Gubernur itu kan ada yang namanya KIPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan. Nah itu jelas itu sudah dipersiapkan, sudah bersih, kira-kira seperti itu. Emang ada 256.000 hektar yang dipersiapkan. Tentu sama saja dengan pembangunan infrastruktur lain ya. Tentu kita juga terbuka pada berbagai masukan, berbagai data, tetapi nanti data-data itu akan diverifikasi.
Nah, Pak Gubernur tentu sebagai yang berada di sana tahu persis wilayahnya. Tetapi kalaupun ada berbagai persoalan, kita menyiapkan tata kelola yang terbaik Oke. supaya nanti kawasannya itu benar-benar dipergunakan sebagaimana yang direncanakan dalam rencana induk pembangunan ibu kota Nusantara. Oke, artinya kalau menyiapkan tata kelola yang baik, jika ada memang skema penyelesaian dari izin konsensi lahan tambang yang belum terselesaikan, nanti apakah juga ada skema lain yang nanti akan ditempuh oleh pemerintah atau KSP, Pak Wandi? Ya, kalau kami kan mempersiapkan mulai dari bersama-sama dengan Bappenas ya, sebagai leading sektor kan, mulai dari rancangan undang-undangnya, juga peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai keputusan presiden yang akan supaya nanti operasionalnya, nanti pembangunan pemindahan itu nanti bisa berjalan baik. Termasuk juga soal rencana induk, termasuk soal tata ruang, karena tata ruang itu yang nanti akan mengatur semuanya. Jadi kawasan hijaunya mana, kawasan inti pusat pemerintahannya mana, kawasan penunjangnya mana. Jadi itu semua adalah bagian dari upaya kita untuk membuat tata kelolanya berjalan baik. Baik, saya akan ke Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, kalau berbicara terkait dengan membangun sebuah ibu kota negara baru atau ibu kota negara yang nanti akan dipindahkan ke Penajam Pasir Utama, ini adalah suatu kesakralan yang patut kita kawal bersama prosesnya. Proses legislasi sudah selesai, artinya nanti kita akan ke tahapan juga proses budgeting yang tentunya ini akan dibahas di DPR dan juga pemerintah, artinya begitu ya Pak Gus Pardi? Ya, betul. Ya, terima kasih. Tentu saya memberikan apresiasi kepada TVRI yang mensosialisasikan tentang bahwa ada kebijakan dari pemerintah bersama DPR bahwa ini sudah disahkan bahwa ibu kota negara insya Allah akan kita pindahkan ke Kalimantan Timur. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur sebetulnya tentu kita harus punya keyakinan apa yang beliau sampaikan bahwa tidak ada itu. Yang jelas tentu ini tugas Bapak Gubernur kalau ada persoalan-persoalan masalah tanah di Kalimantan itu. Oleh karena itu kalau memang ada informasi, isu dan lain sebagainya, tolong diklarifikasi. Jadi tidak perlu kita responsif dalam menyikapi itu karena bagaimanapun pemerintah pusat tentu tidak ada halangan dan tugas dan tanggung jawab tentu berbagi. Tugas gubernur adalah sebagaimana dikatakan tadi, beliau bertanggung jawab bahwa persoalan tanah di tempat yang akan dijadikan ibu kota negara betul-betul bebas daripada persoalan. Baik. Yang kita khawatirkan adalah dari berbagai mass media bahwa kerajaannya dan lain sebagainya mengklaim bahwa itu adalah merupakan hak milik dari yang bersangkutan. Jadi kita tentu taat azas, taat hukum. Kita berharap pemindahan IKN mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada rintangan apapun bentuknya. Terutama tentu pembebasan tanah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur betul-betul apa adanya. Persoalan nanti penganggaran, sebagaimana dikatakan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden, bahwa anggaran dari APBN itu tidak lebih dari 20% dari anggaran yang ditetapkan. Rencana anggaran yang disampaikan kepada kami adalah 466 triliun. Sedangkan yang lainnya berbagi, sharing dengan BUMN dan lain sebagainya. Baik. Begitu. Baik, nanti untuk anggaran saya akan bahas di segmen selanjutnya. Tapi saya akan minta pendapat terlebih dahulu Pak Hasan terkait dengan apa yang saat ini menjadi sorotan masyarakat. Bagaimana kita seharusnya menyikapi sorotan-sorotan ini agar memang nantinya kita kawal bersama IKN ini bisa pindah dan minim kontroversi yang sebetulnya kita terima, dan tadi salah satunya sudah dikonfirmasi langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur. Pak Hasan melihatnya seperti apa? Ya, kalau menurut saya
persoalan prinsipnya itu minim kontroversi lah. Kalau persoalan prinsipnya kan pindah ibu kota ya. Pemindahan ibu kota itu sendiri kan Pak Presiden sudah minta restu dari tahun 2019. Secara resmi minta restunya ketika pidato kenegaraan. Dan kan pembahasannya kalaupun ada minor lah. Tidak terlalu ada pembahasan yang terlalu kontroversial ataupun perdebatan yang keras. Yeah. Yang sekarang menurut saya menjadi sorotan itu paling persoalan-persoalan yang sifatnya teknis. Persoalan-persoalan yang sifatnya teknis itu bisa jadi dianggap masukan saja. Karena kan proses ini masih berjalan menurut saya. Persoalan itu kalau misalnya ada lubang tambang, ya itu persoalan teknis. Kalaupun misalnya itu siapa yang jadi vendor di sana, itu persoalan teknis. Budgetnya berapa yang digelontorkan, pemerintah membangun berapa persen, kolaborasi dengan swasta berapa persen, investor berapa persen, itu persoalan teknis. Nah, kalau perdebatan persoalan teknis itu menurut saya biarkan saja berjalan, kan nggak masalah gitu. Kalau ada tuduhan bahwa si Anu akan jadi vendor air bersih, ya, si ini akan jadi supplier listrik, ini akan jadi supplier pabrik semen, itu menurut saya persoalan teknis. Persoalan teknis yang bisa didiskusikan dan tidak mungkin prosesnya tidak transparan karena pemindahan ibu kota akan jadi perhatian semua orang. Ya, kalau sudah begini itu kan pemindahan ibu kota akan jadi perhatian semua orang. Jadi aspek-aspek teknis itu menurut saya akan jauh lebih transparan. Baik. Kalau misalnya kontroversi itu agak dibuat-buat misalnya. Ada yang bilang misalnya ini lahan Taipan. Kalau lahan Taipan kan justru bagus daripada buka hutan, daripada menggusur pemukiman penduduk, kan konflik agrarianya akan lebih rumit lagi. Kalau lahan Taipan kan posisinya habis diambil alih oleh pemerintah kan bagus. Kalaupun ada lubang-lubang tambang kan nggak mungkin gedung dibikin di dalam lubang tambang, kan pasti lubang tambangnya dirapiin dulu. Baik. Baru ini persoalan teknis yang menurut saya tidak terlalu perlu untuk diributkan dan diperdebatkan. Nggak mungkin bikin ibu kota negara gitu kemudian gedungnya di bawah lubang tambang, kan nggak mungkin. Kan pasti diratain dulu gitu. Jadi nggak ada masalah juga kalaupun benar ada lubang tambang kan gitu. Itu menurut saya. Oke, kalau tadi terkait dengan permasalahan teknis tadi yang dibahas oleh Pak Hasan, saya akan cek Pak Isran, benarkah kesiapan dari Penajam Pasir Utama dalam hal ini yang masuk wilayah Anda meskipun nantinya akan dikelola oleh kepala otorita baru, ibu kota baru begitu. Kesiapan dari Penajam Pasir Utama sendiri, Penajam Pasir sendiri untuk pembangunan IKN seperti apa, Pak Isran? Kalau Kabupaten Penajam Pasir Utara itu sudah pasti siap sejak lama. Sebelum diumumkan pun oleh Presiden sudah siap, baru isu-isu. Apalagi setelah diundangkannya atau disahkannya RUU IKN tersebut di DPR. Jadi kalau namanya sudah kesiapan, seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur pada umumnya, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, itu sudah siap. Baik. Nggak ada masalah kok di sini, nggak ada. Yang saya juga setuju tadi dari beberapa narasumber yang kadang-kadang mengembangkan isu-isu yang tidak jelas gitu loh, supaya ini rame aja. Nah ini. Ya itulah kira-kira iramanya kira-kira seperti itu. Ya kita nikmati aja. Baik. Malam ini tentunya kita akan konfirmasi langsung dan Pak Isranur tadi sudah menjawab ya apa yang sudah berkembang di publik selama ini. Nanti kita akan bahas terkait dengan skema pendanaan atau pembiayaan dari ibu kota negara baru ini. Kita akan ke Pak Wandi. Pak Wandi, kalau berbicara terkait dengan skema pembiayaan, tentunya ini butuh anggaran yang tidak kecil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwasanya untuk tahapan awal 2022 sampai dengan 2024 ini akan jauh beban porsi APBN akan lebih banyak begitu. Artinya apa alternatif lain yang nanti akan digunakan untuk skema pembiayaan dari ibu kota negara baru ini, Pak Wandi? Ya, kalau sejak awal kan sebetulnya 3 skema yang sudah sempat kita bicarakan tadi. Ada APBN-nya memang. Ada porsi APBN itu kan untuk membangun infrastruktur dasar ya harus APBN dong. Yeah. Lalu supaya nanti bisa memulai men-trigger pembangunan berikutnya. Lalu kemudian ada kerjasama pemerintah badan usaha. Ini yang kita harapkan akan menjadi porsi paling besar. Dan terakhir investasi swasta. Nah, seperti sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini kan multi years 5 tahap sampai 2045.
Jadi ini kita anggap saja apa yang APBN itu jadi semacam investasi. Karena kita sedang membangun sebuah visi besar, sebuah kota terbaik lah kira-kira seperti itu. Tentu harus ada investasinya. Tetapi kalau kita berpikir jangka panjang dalam waktu yang lama, maka perlahan-lahan persentase ini kan akan menjadi mengecil yang kontribusi APBN. Karena swasta dan kerjasama pemerintah badan usaha atau public private partnership-nya akan menjadi lebih besar. Saya kira itu wajar kalau kita mau bandingkan dengan pembangunan Jakarta misalnya. Jakarta sampai sekarang membangun terus loh. Masih ada MRT tahap sekian. Itu kan kalau kita akumulasi anggarannya itu sudah berapa ribu triliun. Jadi kalau kita bicara ibu kota Nusantara, ya itu wajar kalau kita mengambil skema yang demikian. Oke Pak Wandi, artinya ini tidak semua kan akan diserahkan kepada investor karena nanti takutnya ada konsekuensi pembiayaan melalui investasi ini yang tentunya akan memberatkan negara, begitu Pak Wandi, menjawabnya seperti apa? Justru itu 3 skema ini adalah sebuah skema yang terbaik sebetulnya. Jadi kita pemerintah negara memberikan kontribusi melalui APBN, tetapi kemudian ada juga pihak swasta dan ada juga kerjasama dengan pemerintah. Sehingga yang paling dominan itu menjadi tidak ada gitu. Karena kemudian dengan pola seperti itu, pola yang multi skema ini, semuanya itu bisa lebih dikendalikan. Jadi tidak ada yang terlalu dominan. Justru itu yang bagus. Dan dengan demikian pemerintah tetap berada di dalam posisi untuk menentukan strategi pembangunannya ke depannya. Sehingga rencana induknya bisa kita ikuti sejak awal dan kita patuhi. Baik, saya akan ke Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, kalau tadi ada 3 skema yang memang sudah ditawarkan, sudah dibahas di Pansus, payung hukumnya pun juga sudah siap begitu. Artinya untuk budgeting, ini fungsi budgeting atau anggaran selanjutnya nanti akan dibahas oleh pemerintah dan juga DPR begitu. Tentunya bagaimana investasi ini agar tidak memberatkan pemerintahan selanjutnya. Proporsi yang ideal seperti apa nantinya kalau menurut Anda Pak Gus Pardi? Ya, terima kasih. Tadi sudah saya ulas juga sedikit tentang masalah anggaran. Tadi Mas Windy juga sudah merinci terhadap anggaran-anggaran yang akan dimanfaatkan dalam rangka pemindahan ibu kota negara itu. Pertama skemanya adalah dari APBN. APBN itu apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR, nilainya tidak lebih daripada 20%. Inilah yang kita berikan apresiasi kepada pemerintah, karena bagaimanapun sebuah ibu kota negara yang akan dibangun tentu membebani APBN. Kita berharap adanya IKN baru yang dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan ini, kita harapkan, dan juga ini merupakan harapan dan keinginan masyarakat, jangan membebani APBN. Itu jelas. Oleh karena itu pemerintah jauh-jauh hari sudah menyampaikan kepada DPR, juga kepada masyarakat lewat berbagai mass media, di mana pemerintah menyatakan bahwa dari jumlah 466 triliun itu, APBN yang dimanfaatkan, yang dipergunakan itu lebih kurang sebanyak 20%. Kalau 20% ya sekitar 90 T. Oleh karena itu harapan kami adalah komitmen ini harus menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai, kita kawal dan lain sebagainya. Jangan sampai, sebab ada juga yang dilansir bahwa APBN ini akan diberikan beban, ada yang mengatakan 56%. Inilah yang perlu ketegasan dari pemerintah. Apakah dari informasi awal yang disampaikan itu yang merupakan komitmen utama, kemudian juga ada belakangan ini dilansir bahwa anggaran dari APBN itu dikatakan lebih daripada 50%. Ini penting ditegaskan. Sebab bagaimanapun tadi juga dikatakan bahwa kenapa hanya 20%? Karena ada 3 skema yang disampaikan tadi. Ada yang dari APBN, itu adalah dalam rangka mempersiapkan infrastruktur. Yang kedua, yang tadi juga dikatakan bahwa 22-24 itu tentu merupakan anggaran yang akan dibebani kepada APBN, dan kita berharap
kerjasama dengan badan usaha ini perlu dikonkretkan badan-badan usaha apa saja, kemudian jelas angka-angkanya itu jangan bergeser, sebab yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah seperti kereta api cepat antara Jakarta dengan Bandung. Nah, ya. Ini Jakarta-Bandung, ini kan terjadi perubahan yang dahsyat. Beban Ini APBN begitu ya? APBN juga akan keluar ya begitu dari APBN. ya? Tadi kan dijanjikan bahwa tidak. Ini komitmen konsistensi ini yang perlu ditetapkan, diwaspadai, dan ini menjadi komitmen dari pemerintah bahwa kami memang tidak seperti apa yang terjadi kejadian pembangunan kereta cepat antara Jakarta dengan Bandung itu. Ya. Tentu ini merupakan kewenangan pemerintah dalam mempersiapkan anggaran itu. Baik. Dan saya yakin hal yang berkaitan dengan APBN, saya yakin badan anggaran akan memberikan apresiasi sesuai dengan keinginan dan harapan pemerintah tersebut. Oke, kita akan kawal bersama karena ini juga tidak hanya fungsi dari DPR sebagai fungsi budgeting begitu, sebagai rakyat juga kita harus kawal bersama. Tadi Pak Gus Pardi mengatakan agar tidak terjadi seperti halnya kereta cepat Bandung-Jakarta yang tentunya APBN juga turut ikut mengeluarkan porsi yang lebih besar begitu. Saya akan minta tanggapan dari Pak Hasan. Pak Hasan seperti apa menanggapi apa yang sudah disampaikan agar tidak terjadi? Ini tentunya catatan bagi pemerintah. Pak Wandi juga harus memperhatikan hal ini. Ya, tadi kan saya sudah bilang bahwa persoalan prinsipnya kan hampir tidak ada perdebatan ya, bahwa pemindahan ibu kota itu sudah disetujui oleh sebagian besar. Minoritas yang memperdebatkan soal prinsip itu juga tidak kuat argumentasinya. Yeah. Nah sekarang kalau kita sudah sepakat untuk membangun dan memindahkan, kan membangun itu tidak simsalabim, nggak pakai lampu Aladin terus kemudian jadi ibu kota negara. Ini kan perlu biaya. Pilihan biaya itu hari ini kan cuma dua, nggak mungkin pakai uang saya gitu, nggak mungkin pakai uangnya Bang Wandi, kan nggak mungkin gitu. Kan kalau nggak biaya dari pemerintah, iya biaya dari swasta. Yeah. Nah kalau kolaborasi itu akan lebih baik menurut saya. Nah tapi untuk di awal-awal saya tidak yakin dari swasta akan chip in kalau tidak melihat progres. Makanya untuk menginisiasi ini di awal saya yakin APBN dulu. Nah, persoalan berapa besar APBN-nya nanti teknisnya pasti sudah diatur dengan baik, apakah 20%, apakah 30%. Tapi menurut saya yang paling inti kan yang dibangun itu kan infrastruktur dan daerah inti dulu. Daerah penyangganya yang segitu luas, yang lebih dari 3 kali lipat daerah inti pemerintahan itu kan mungkin akan dibangun oleh sektor swasta melalui PPP nanti gitu. Dengan partnership dengan pihak private. Jadi kalau misalnya berdebat soal uang itu sumbernya cuma dua. Jadi pilihan dua-duanya itu ya mungkin kolaborasi. Karena kalau bagi orang yang menentang ini, salah satu sumber itu akan jadi masalah juga. Kalau dibangun seluruhnya pakai uang swasta pun akan jadi diributkan. Wah ini di swasta semua yang bikin di sini, ini pemerintah nyewa aja nih. Jadi ini kepentingan Taipan. Jadi orang itu bisa aja cari-cari masalah untuk meributkan persoalan. Kalau pemerintah yang bangun semua, mereka juga ribut. Wah ini pemerintah ngabisin uang nih, semuanya pemerintah yang bangun. Jadi sebenarnya banyak di antara kita itu tidak paham apa yang diributkan. Sementara pilihannya memang hanya itu. Pilihannya membangun pakai uang pemerintah, atau membangun pakai uang swasta melalui kemitraan, atau kolaborasi. Saya paham, sekian persen dibangun pemerintah, sisanya dibikin oleh swasta. Begitu kalau menurut saya. Ya, nanti kita tentunya akan kawal bersama. Karena budgeting ini juga masih akan dibahas untuk prosesnya yang cukup panjang nantinya ya. Saya akan ke Pak Isran Nur sebagai Gubernur Kalimantan Timur, tentunya berbicara juga terkait dengan efek ekonomi atau pemulihan ekonomi. Karena Bappenas, Presiden Kemenkyu mengatakan pembangunan IKN ini sebagai salah satu bentuk pemulihan ekonomi. Nah, apa harapan tentunya yang berdampak terhadap provinsi Anda secara langsung terhadap pembangunan Ibu Kota Negara baru ini? Pak Isran Nur. Saya ingin juga membahas dulu, sebelum daripada membahas dampaknya anggaran. Kita menghadapi corona itu untuk 2 tahun terakhir itu menghabiskan lebih kurang 1.200 triliun. 2 tahun.
lebih kurang kalau nggak salah. Hampir lebih kurang 900 triliun itu untuk kepentingan penanggulangan corona saja. Kita 300 sampai 500-nya itu adalah untuk kepentingan PEN, pemulihan ekonomi nasional. Tidak repot-repot. Anggaran untuk pembangunan ibu kota yang merupakan kepentingan bangsa untuk sepanjang zaman, nggak perlu disoalkan sebenarnya anggaran cuma 500 triliun, apalagi dipayungi oleh sebuah undang-undang. Jadi kalau kita untuk kepentingan jangka pendek, seperti diambil dari masalah contohnya kereta api cepat Bandung-Jakarta, itu kan tidak dipayungi undang-undang. Tanggung jawab daripada itu kan hanya terbatas kepada pemerintah, terbatas dengan pihak swasta. Tapi kalau ibu kota ini adalah kepentingan bangsa dan negara, keberadaan ibu kota itu adalah milik daripada bangsa ini dan seluruh generasi bangsa. Dan bahkan keberadaan ibu kota itu adalah milik bangsa-bangsa di dunia. Itu adalah simbol kebanggaan dan simbol kenegaraan kita. Baik. Kalau kita melihat daripada eksistensi sebuah ibu kota, ya. Nah, kalau tadi bicara persoalan anggaran, saya kembali lagi. Kalau kita mempersoalkan anggaran itu nggak selesai. Ya. Ada yang masih bisa ada jalan keluarnya. Mohon maaf aja. Baik. Kalimantan Timur itu, Pak Rianto, setahunnya lebih kurang surplus nilai ekspornya itu mencapai lebih kurang 15 sampai 18 miliar dolar. Ini kondisi yang COVID. Artinya kalau itu saja bisanya dikonfirmasi atau dikompensasi ke dalam rupiah, itu sudah mencapai lebih kurang 220 triliun. 220 triliun. Baik. Ya. Ya, itu 1 tahun anggaran loh itu. Itu baru dari batu bara. Siap. Ya. Nah, kemudian kalau 2 tahun, sebenarnya kalau kita hitung-hitungan aja, untuk nilai ekspor Kalimantan Timur ini sebenarnya 2 tahun ekspor kita sudah bisa membiayai itu. Ini anunya bahasa-bahasa yang orang tidak sekolah begitu kira-kira. Tapi itu adalah sebuah bukti. Ya. Tapi tidak mungkin dibebankan Kemudian, semuanya ke soal Kalimantan Timur ya. gitu ya Pak ya. Dampaknya tentu sangat besar. Bukan hanya dampak kepada Kalimantan Timur atau di sekitarnya. Tapi adalah pembangunan ekonomi yang diratakan di luar Pulau Jawa. Di Jawa itu sudah bebannya terlalu besar. 56% beban ekonomi, ekonomi itu tumbuh di Pulau Jawa, berkembang di Pulau Jawa. Ya. Pemerataan ekonomi tadi yang diharapkan Pulau tentunya Jawa, ya, sekitar Pak Isran. 45%. Ya. Apa? Gimana? Pemerataan ekonomi ya, artinya tidak Jawa sentris, namun juga sudah dikembangkan ke Kalimantan, begitu ya? That's right, itu yang maksudnya. Presiden beberapa kali menyampaikan seperti itu. Beliau menyatakan bukan lagi Jawa sentris, tapi ini adalah Indonesia sentris. Bisa kita bayangkan jarak antar, kalau di ibu kota ini jadi, jarak antara barat ke timur, utara selatan itu mirip sama. Baik. Pak Isran, waktu yang ditempuh kalau kita menggunakan pesawat. Ya, saya akan ke Pak Wandi kembali. Pak Wandi, kalau berbicara terkait dengan sistem pemerintahan, ini sudah diatur sebagai otorita ibu kota negara Nusantara nanti, begitu. Artinya ini kan tidak ada di konstitusi kita atau undang-undang dasar kita. Apakah nantinya juga ada peraturan turunan untuk mengatur segala sesuatunya, dan juga menjadi pertanyaan ketika nanti akan dipimpin oleh kepala otorita dan juga wakil otorita, apakah juga nanti ada perwakilan dari DPR begitu di sana, atau seperti apa nanti konsepnya, Pak Wandi? Ya, kalau soal bentuk pemerintahannya kan sebenarnya sudah dibahas oleh DPR ya, oleh Pansus. Dan yang disepakati kalau di undang-undang kan pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara atau disebut otorita IKN. Jadi sebetulnya itu sudah dipertimbangkan. Kekhususannya itu sudah dipertimbangkan, dan diskusi-diskusi dengan para pakar ahli hukum tata negara juga sudah dilakukan. Nah, tinggal sekarang karena itu sudah menjadi undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden turunannya
yang memang dia dimandatkan oleh Undang-Undang IKN itu untuk segera dibuat. Salah satu di antaranya tentang struktur, tugas pokok dan fungsi dari otorita ibu kota Nusantara itu yang sedang disiapkan, dan leading sektornya dalam hal ini Bappenas. Jadi dalam waktu dekat kurang dari 2 bulan itu sudah akan dikeluarkan, sehingga proses pemindahannya, proses penetapan otorita IKN termasuk kepala otoritanya bisa segera dilakukan. Bisa segera dilakukan artinya sebelum tahun 2024 begitu ya? 2023 sudah terpilih begitu, Pak Wandi? Ya, mandat dari undang-undang kan segera 2 bulan setelah pengesahan undang-undang IKN itu, maka harus segera dibentuk otorita IKN itu. Jadi kepala otoritanya juga harus segera ditentukan melalui keputusan Presiden. Oke, nama-nama sudah dikantongi oleh Presiden. Saya akan ke Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, Anda melihat bursa dari calon kepala otorita ibu kota negara baru seperti apa? Ada nama Basuki Cahayapurnama, Bambang Brojonegoro, lalu juga ada nama Abdullah Aswaranas dan juga nama-nama lain. Pak Gus Pardi. Ya, terima kasih. Berkaitan tentang kepala otorita, itu memang itu adalah merupakan hak prerogatif daripada Presiden. Namun dalam undang-undang dikatakan bahwa penentuan dan penetapan itu harus dikonsultasikan kepada DPR. Tentu saya berharap, dan saya sudah viral juga berita saya di berbagai mass media tentang kriteria itu. Walaupun ini adalah merupakan hak daripada pemerintah untuk menentukan siapapun orangnya, tentu kita berharap bahwa kepala otorita itu tentu adalah orang yang profesional, yang kedua mengerti dan paham tentang IKN yang akan dijadikan ibu kota negara, yaitu di Provinsi Kalimantan itu tersebut. Dan saya juga mengatakan bahwa dia tidaklah merupakan politisi. Oh, artinya lebih dominan profesional dibanding politisi begitu ya Pak Gus? Profesional. Karena ini apa? Dia kalau seandainya dari politisi boleh-boleh saja, harusnya dipilih oleh rakyat. Tapi memang kan ini hak prerogatif dari Presiden begitu Pak Gus? Yang Presiden bisa memilih juga efek politisnya juga dominan begitu. Kita akan melihat bahwa pemerintah daerah itu kan ada 2. Pertama, pejabat yang ditunjuk oleh Presiden. Untuk ditunjuk oleh Presiden, namanya PJS itu kan ada kriterianya. Dia adalah ASN, jabatannya adalah eselon 1. Itu saya menatap melihat dari segi itu. Yang kedua adalah bahwa ada pemerintah itu dipilih oleh rakyat. Kalau dipilih oleh rakyat, silakan saja ingin bertarung siapa yang akan ditetapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, karena bagaimanapun dikatakan tadi bahwa terjadi pro dan kontra itu adalah sebuah keniscayaan, tidak ada persoalan. Yang jelas antara DPR dengan pemerintah sudah sepakat menetapkan persetujuan tentang IKN itu. Oleh karena itu ranah daripada masyarakat apakah mau di judicial review dan lain sebagainya itu adalah hak mereka. Tetapi untuk mengurangi resistensi, saya berharap kepada Presiden untuk berhati-hati dalam menyikapi siapa orang yang akan ditetapkan itu. Oleh karena itu, saran saya memang beberapa kali Presiden menyampaikan kriteria itu. Terakhir beliau mengatakan adalah bahwa dia adalah orang yang ahli di bidang perencanaan dan lain sebagainya. Tetapi sinyal-sinyal itu tentu akan ditangkap oleh masyarakat. Oleh karena itu, saran saya walaupun saya ini adalah politisi, saya berharap supaya resistensinya, tentu saya berharap makin kurang resistensi terhadap penetapan ini. Sebab bagaimanapun dikatakan, persoalan dikatakan bahwa ada resistensinya, ternyata apa? Masyarakat akan melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu harapan saya adalah kriteria yang ditetapkan oleh Presiden, orang yang akan ditunjuk dan dipilih menjadi kepala otorita itu adalah orang yang profesional, bukanlah politisi. Dia mengerti tentang adat istiadat Kalimantan Timur itu supaya apa? Supaya jangan ada gerusan dan lain sebagainya. Dan juga dia tidak bermasalah dengan masa lalu dan lain sebagainya. Itu saran dari Pak Gus Pardi ya, memilih profesional. Apakah ini juga suara PAN juga tidak tahu nanti. Saya akan ke Pak Hasan.
Pak Hasan, menanggapi apa yang sudah disampaikan terkait dengan kriteria sosok profesional yang diharapkan, lebih baik profesional dibanding politisi. Pak Hasan menilainya seperti apa? Ya nanti kalau kepala otorita ini kan setingkat menteri ya. Kepala otorita ini akan ditunjuk dan jabatannya setingkat menteri. Tapi ini kewenangannya sangat besar. Terutama juga kewenangan terhadap anggaran juga sangat besar. Ada sangat banyak kepentingan pasti dalam proyek IKN ini nanti. Kita tidak bisa menafikan itu. Kepentingan partai politik juga untuk masuk sangat dalam terhadap pembangunan IKN ini juga pasti sangat besar. Saya sepakat bahwa orang yang akan memimpin IKN nanti sebaiknya memang orang yang punya jarak cukup jauh dari partai politik. Saya tidak menafikan bahwa mungkin saja dia seorang politikus, maksudnya dia pernah berada dalam posisi elected office, mungkin kepala daerah, ya, mungkin bupati, mungkin gubernur, bisa saja dia pernah elected office, tapi cukup punya jarak dengan partai politik. Karena ini kan proyek masterpiece. Oke. Proyek masterpiece ini jangan sampai dirusak oleh kepentingan politik jangka pendek. Apalagi nanti berkaitan dengan begitu besarnya anggaran yang akan digelontorkan di sana. Baik. Menjelang 2024 itu biasanya orang agak-agak kalap kalau lihat anggaran segitu besar. Jadi bisa jadi proyeknya nanti tidak jalan karena melihat anggaran begitu besar. Gitu. Jadi memang sebaiknya menurut saya orang yang dipilih adalah orang yang punya jarak cukup jauh dengan partai politik. Begitu menurut saya. Baik, dua orang bisikannya ke Pak Wandi ini ke Pak Presiden nantinya lebih mengutamakan profesionalisme tadi. Mungkin Pak Wandi bisa menjadi pertimbangan. Saya akan ke Pak Isranur. Pak Isranur, kriteria seperti apa yang nantinya akan bermitra dengan Anda atau bertetangga dengan Anda terkait dengan calon atau bursa dari kepala otorita baru ini? Pak Isran. Itu kriteria yang disampaikan oleh Gus Pandi dan Pak Hasan itu sudah. Setuju ya, profesional artinya ya? Setuju. Pak Isran? Setuju berat. Oke. Setuju berat. Baik, nanti ini semoga bisa menjadi catatan juga untuk Pak Wandi memberikan saran kepada Pak Presiden meskipun nama-namanya sudah dikantongi dan juga sudah tersebar begitu. Saya akan ke Pak Binyo, Pak Wandi, tadi 3 orang menyarankan dari profesional meskipun juga memiliki latar belakang politik. Artinya nantinya kalau nama-nama ini sudah dikantong oleh Presiden, ada intervensi politiknya, jangan-jangan nanti dikhawatirkan masyarakat kalau ganti kepala negara, nanti akan ganti juga kepala otorita dan juga wakil otoritanya. Artinya bagaimana bisa memastikan hal itu tetap berjalan gitu, dan apakah memang istana setuju diambil dari profesional dibanding dari politisi, Pak Wandi? Ya, saya kira semua aspirasi, semua pandangan itu kita pertimbangkan dan kita sampaikan. Dan saya kira Presiden juga mengikuti hal-hal tersebut. Apapun pilihannya pasti ada yang tidak puas, ya. Jadi ini kita tidak semua bisa memuaskan. Tidak setiap pilihan itu pasti ada yang memuaskan orang lain, ada juga yang tidak puas. Tetapi mari kita tidak terlalu mempersoalkan hal itu. Ini sebuah cita-cita besar ya. Sekali lagi ini seperti dikatakan tadi ini hal yang sangat besar. Kita tidak bicara ini untuk 100 tahun ke depan, mungkin 500 tahun, mungkin 1000 tahun ke depan. Tidak semua generasi kita punya kesempatan untuk terlibat dalam proses pemindahan ibu kota ini. Ini adalah seperti disampaikan oleh Pak Presiden, adalah sebuah transformasi besar. Cita-cita besar kita mau wujudkan melalui ibu kota ini. Dia menjadi showcase. Oleh karena itu hal-hal seperti tadi, kekhawatiran tadi harus kita ganti dengan optimisme bersama supaya ini terwujud. Supaya tahun 2045, 23 tahun dari sekarang, 100 tahun Indonesia merdeka, kita punya showcase sebuah kota modern, sebuah kota terbaik, sebuah kota yang juga mengatasi persoalan-persoalan seperti perubahan iklim. Karena ditargetkan 2045 itu ibu kota Nusantara ini akan menjadi kota pertama dengan penduduk di atas 1 juta jiwa yang telah zero emission. Itu kita harus wujudkan bersama. Jadi mari kita hal-hal yang tadi itu, semua hal-hal itu kita boleh mengkritik, tetapi mari kita satukan langkah, satukan visi kita supaya ini bisa terwujud. Baik.
kita harus tetap optimis, itu pesan dari Pak Wandi, tapi akan kita kawal bersama tentunya sebagai rakyat terkait dengan Harus kita upaya-upaya kawal untuk bersama. untuk pemindahan dari ibu kota negara Nusantara ini. Mungkin terakhir pesan dari Pak Wandi sekaligus singkat saja. Ya, saya kira ini sudah ini sudah dilakukan, keputusan sudah diambil, sudah menjadi undang-undang. Mari kita kawal bersama. Semua kritik itu pada dasarnya baik di negara yang demokrasi ini, tetapi jangan lupa kita jangan berpikir pendek. Jadi kalau kita berbicara anggaran, sekalipun kita tidak hanya berpikir tentang hal jangka pendek. Iya, kita menghadapi pandemi, kita menghadapi sebagaimana kita dalam keluarga menghadapi orang yang sakit, anak yang sakit. Tapi tidak berarti kita hanya berpikir itu saja. Kita juga harus berpikir tentang masa depannya. Sama juga ketika kita berbicara pengelolaan anggaran negara, kita juga berbicara tentang masa depan yang akan kita wariskan kepada generasi muda di depan kita. Jadi mari kita dukung suksesnya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Pak Isran, menambahkan singkat saja Pak Isran. Saya setuju. Jadi kita jangan berpikir jangka pendek, berpikir singkat untuk bicara pemindahan ibu kota. Baik. Kembali lagi saya sampaikan, ibu kota itu adalah simbol bangsa dan negara jangka lama supaya kita bisa mensejajarkan dan tadi bisa membuktikan ke dunia luar atau internasional bahwa kita tuh bisa berbuat sesuatu. Dalam hal ini di dalam membangun seperti cita-cita kita membangun kota yang berkelanjutan, kota hutan, kota berwawasan lingkungan. Tadi yang disebutkan oleh Pak Wandi adalah zero emission. Sudah. Ini adalah sebuah cita-cita besar kita yang harus kita wujudkan dalam jangka waktu lama tentunya. Tidak jangka membalik tangan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Pak Gus Pardi. Singkat saja Pak Gus. Ya. Jadi tugas kami dari DPR sudah selesai bahwa apa yang diinginkan oleh pemerintah, obsesi yang sangat luar biasa untuk melakukan pemindahan ibu kota negara. Sekarang ranah ini berada di pemerintah. Oleh karena itu tentu saya berharap persiapan-persiapan ke arah pembangunan, pemindahan dan lain sebagainya mudah-mudahan tidak ada kendala. Oleh karena itu tahapan-tahapan ini harus dilakukan secara seksama, jangan menimbulkan persoalan-persoalan baru seperti masalah tanah, masalah anggaran, masalah pemindahan, dan masalah pemukiman, dan lain sebagainya. Tentu harapan saya tidak ada hal-hal yang menimbulkan resistensi dan lain sebagainya. Walaupun memang resistensi adalah sebuah tantangan yang perlu dijawab, tentu kita berharap kita berupaya untuk meminimalisirnya. Barangkali demikian. Terima kasih. Baik, DPR sebagai wakil rakyat juga harus cermat begitu ya dalam mengawal ini semua. Ya. Terakhir ke Pak Hasan. Kita tidak bisa naif bahwa pasti ada kepentingan-kepentingan politik jangka pendek yang akan mencoba menunggangi kepentingan jangka panjang seperti membangun ibu kota negara itu. Ya. Saya juga memperhatikan ada 1-2 partai politik yang secara terang-terangan menyodorkan nama kepada presiden untuk memimpin ibu kota negara. Menurut saya partai politik tidak perlu terang-terangan seperti itu, apalagi seperti menekan presiden untuk memilih 1-2 orang yang mereka usulkan untuk memimpin ibu kota negara. Karena ini kan kita sepakat semua ini kepentingan jangka panjang. Jangan sampai kepentingan jangka panjang ini dinodai dengan kepentingan-kepentingan jangka pendek. Saya ingin nanti ibu kota negara ini betul-betul jadi sejarah yang jadi bukti sejarah yang baik buat anak cucu kita. Baik. Bukan menjadi sebuah proyek yang gagal, proyek yang mangkrak karena tersandera oleh kepentingan politik jangka pendek. Jadi biarkan saja presiden mencari orang-orang terbaik yang beliau sangat percaya untuk mewujudkan mimpi ibu kota negara ini. Mungkin begitu dari saya. Oke, mega proyek ini kita jaga bersama, kesakralannya artinya kita kawal bersama. Kekhawatiran ini setidaknya ada semacam narasi-narasi optimisme yang tentunya kita bangun tadi, kata Pak Wandi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami, Pak Wandi, Pak Gus Pardi, Pak Isran, Pak Hasan. Tetap sehat selalu, Bapak-Bapak. Sama-sama. Salam sehat. Terima kasih, sehat selalu.
Selamat malam. Selamat Salam malam. berkeluarga.